Halo, beta Wiwin Saya, asal Aboru, beta usia 21 tahun. Beta adalah salah satu orang dengan bipolar. Bagaimana perasaannya menjadi orang dengan bipolar? Pertama sih kayak sing menerima kayak masa bipolar. Tapi ya semakin kesini beta semakin menerima begitu. Kapan menyadari bahwa ternyata Wiwin ini bipolar? Saat beta ada masalah di bulan Desember, itu beta rasa kayak perasaan campur aduk, pokoknya hancur-hancuran bulan itu. Lalu beta baca, kayak beta rasa ada perasaan yang aneh begitu. Lalu beta mulai searching, oh berarti beta ini kayak ada yang salah. Jadi beta mau cari tahu saja sebenarnya apa yang salah dengan beta diri. Bagaimana cara Wiwin untuk menjalani hidup setelah mengetahui bahwa ternyata bipolar? Beta kayak mulai mengingat beta punya kelakuan yang dulu-dulu, mulai coba memahami, oh ini karena apa. Lalu beta awalnya itu beta sing bilang sapa-sapa, cuma beta saja, maksudnya cukup beta simpan dan beta masih kayak sing yakin kalau itu betul, kalau beta ini memang bipolar. Tuh. Tapi semakin kesini, kayaknya sing enak kalau beta pendam sendiri, karena orang di sekitar katong itu saya akan tahu katong perasaan itu kayak bagaimana. Kalau katong sing menjelaskan, orang bipolar itu rentan sekali, kayak mudah tersinggung. Jadi kalau katong sing menjelaskan katong punya kondisi, bagaimana orang mau mengerti, dan itu paling bahaya kalau macam orang yang di samping katong itu sing tahu. Bipolar seperti apa yang Wiwin alami dulu? Yang beta alami itu bipolar tipe 2. Jadi masa depresinya itu yang lebih banyak. Jadi bipolar itu masalah gangguan dengan katong punya perubahan suasana hati. Jadi ada dua fase, ada fase manik sama fase depresi. Orang bipolar itu bukan karena kayak tiba-tiba sing ada apa-apa, tiba-tiba galau, stres, itu karena pasti ada masalah. Cara keluar dari keadaan itu? Kadang-kadang kayak katong sing sadar gitu kalau katong ada down, ya suasana hati berubah. Beta sering mengalami kayak yang episode campur-campur gitu, kayak depresi campur manik. Beta sendiri saja kayak kadang-kadang sing tahu gitu, cuma beta akal-akalin deh. Kalau waktu beta lagi down gitu, beta harus mencoba untuk berpikir jernih karena kadang-kadang contohnya kalau katong lelah, kurang tidur, itu sangat mudah tersinggung. Jadi apa yang orang bilang itu kadang-kadang katong harus boleh langsung respon. Katong mesti pikir dulu, ini maksudnya begini kah, begini. Kadang-kadang orang maksud lain, katong tanggapinya jadi yang masuk di katong itu lain. Jadi bahayanya kayak gitu. Bagaimana cara Wiwin hidup dalam pergaulan dengan teman-teman? Apakah teman-teman tahu bahwa Wiwin bipolar? Sampai sekarang sing ada yang tahu sih, cuma ada beta teman satu saja yang tahu. Ya kadang-kadang beta pendam sendiri, jadi kayak terluka sendiri. Semuanya beta simpan sendiri, beta sih bisa mengungkapkan begitu. Dan diam saja dalam diri. Bagaimana caranya Wiwin menjalani hubungan percintaan? Ya itu paling sulit sebenarnya, karena untuk memahami katong diri sendiri saja susah. Lalu katong harus memahami katong punya pasangan lagi, itu susah. Tapi katong harus cinta katong diri sendiri dulu, baru katong bisa cinta orang lain begitu. Apa yang Wiwin lihat tentang pandangan orang-orang terhadap seorang dengan bipolar? Ya karena bipolar di Maluku beta rasa kayak sing banyak orang yang jujur dan sing banyak orang yang tahu tentang bipolar. Mungkin bahkan sampai sekarang orang berpikir bipolar itu kayak kepribadian ganda, padahal bukan. Baru di Maluku ini banyak orang mau jujur tapi takut sing diterima. Sing banyak orang sadar kalau dia itu ada mental illness, gangguan mental. Jadi itu perlu kayak macam katong di lingkungan saling peduli saja. Pas keluar kata itu harus pikir orang lain. Apakah orang yang dengan bipolar itu berbahaya? Pada saat mana mereka berbahaya? Sebenarnya orang yang bipolar itu yang berbahaya. Yang berbahaya malah dong punya lingkungan. Karena lingkungan itu yang menentukan dong punya suasana hati. Yang paling berbahaya dari orang bipolar itu kalau dong depresi, dong bisa sampai pemikiran bunuh diri. Dan orang bipolar kalau tanpa pengobatan bisa lakukan usaha-usaha perbunuh diri. Jadi kalau macam katong di lingkungan tidak peka, tidak peduli dengan sesama, itu bahaya sekali. Apakah Wiwin pernah berpikiran untuk bunuh diri? Pernah. Bagaimana cara mengatasinya?
itu pikiran itu kayak muncul, tapi kayak coba kasih tenang diri, ayo tenang, itu bukan jalan satu-satunya gitu. Jadi dengan cara memberi penguatan terhadap diri sendiri. Berarti dalam hal ini dorongan orang sekitar, orang terdekat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Iya, menurut beta sih harus. Karena bahkan orang bipolar itu dia tidak mampu menjelaskan dia punya keadaan untuk orang lain. Butuh kayak dia ada dalam satu lingkungan nih, lalu dia lagi down. Ada satu orang yang dia paham apa yang dia itu rasa, dia bilang ke orang sekitar, oh dia ini nih ada gini, jadi ketemu mesti begini. Harus ada kayak gitu. Dia harus terbuka. Harus terbuka. Bagaimana caranya orang-orang bisa mengetahui bahwa dia bipolar? Banyak orang yang barangkali di luar sana tidak sadar bahwa dong itu bipolar. Apa saran Wiwin? Begini, menurut beta katong harus sadar yang katong punya diri sendiri. Apa yang katong alami. Makanya kalau macam ada muncul yang aneh-aneh di katong punya pikiran, katong coba merenungi gitu. Gangguan mental itu bukan cuma bipolar, bahkan ada yang lain. Jadi kalau macam katong tahu apa yang katong alami, lalu oh ini bukan beta begitu. Kalau katong kayak macam katong sadar katong mulailah cerita per orang lain. Kalau per beta, kalau mau cerita per orang lain pun jangan sembarangan, karena belum tentu orang itu bisa kasih solusi yang baik. Kalau rasa yang aneh dengan katong diri, lebih baik langsung ke psikolog atau psikiater. Apakah Wiwin sudah mencoba tahap ini? Iya, sangat membantu. Karena dong belajar ilmunya, katong seng. Bagaimana dengan kehidupan Wiwin yang sekarang setelah berkonsultasi dengan psikiater? Ya kayak biasa sih, cuma kayak beta lebih paham kalau beta melakukan sesuatu gitu, beta sadar, oh iyo ini karena beta begini, beta jadi kayak menerima, jadi bisa tahu apa yang beta mesti lakukan begitu. Apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bipolar? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bipolar itu pertama genetik sama pola asuh dan lingkungan. Katong di Indonesia Timur ini dididik dengan keras, bukan cuma kekerasan pukulan, bahkan kekerasan dengan kata-kata itu bisa jadi trauma per anak-anak. Itu menjadi pengaruh. Faktor lingkungan, dengan kebiasaan teman-teman biasa membuli orang lain, itu bisa jadi trauma untuk teman kita. Tidak semua orang punya mental yang sama, tidak semua orang kuat. Katong bully orang, katong sen tahu kalau itu dia pendam dan itu bahaya untuk dia. Apa pesan dan harapan Wiwin untuk semua orang tua yang ada di rumah yang barangkali tidak mau peka dengan apa yang dialami anak-anak? Pesan beta, orang-orang tua harusnya bisa jadi teman cerita yang baik per dong punya anak. Kalau dong punya anak, tempat cerita ke orang lain, katong seng tahu orang yang dong ajak cerita ini bisa kasih solusi yang baik ke seng. Dan kalau katong seng ajak cerita, katong seng tahu katong punya anak kondisinya kayak gimana, suasana hatinya kayak bagaimana. Orang kalau di luar itu dong punya anak pulang sekolah dong tanya bagaimana sekolah hari ini. Tapi kalau di sini khususnya pas pulang sekolah, cepat ganti baju, ganti pakaian, mandi, naik tidur. Tuh. Dong seng banyak cerita dan dong punya anak. Padahal dong punya anak itu butuh tempat cerita. Oke teman-teman, jadi itu saja yang beta bisa bagikan. Semoga berguna per teman-teman di luar sana. Dan untuk teman-teman yang sama mengalami hal yang kayak beta, ketemu kuat.